Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Hingga saat sekarang ini kita sudah sampai di dalam bulan Zulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram, yang mana ketika kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, amalan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, dosa, maka dosa pun juga akan dilipat gandakan untuknya. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan di dalam bulan Zulqa'dah ini khususnya kita lebih bisa memaksimalkan umur yang diberikan oleh Allah untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jalannya adalah dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah tentu menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Uqbah bin Amir ini? Man najah ya Rasulullah? Apa jalan keselamatan itu wahai Rasulullah? Setiap kita ma'asyiral muslimin pasti menginginkan hidup selamat.
baik selamat dunia apalagi selamat di akhirat nanti. Kita menginginkan kehidupan yang sukses dan bahagia. Namun untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang sukses, yang selamat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dalam kajian orang-orang tasawuf menekankan pentingnya bagi kita untuk bermujahadah diri. Apa makna bermujahadah? Senantiasa giat dan semangat serta ulet untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah melakukan semangat untuk beribadah, melakukan amalan soleh, maka Allah akan bukakan bagi orang tersebut jalan hidayah. Dan ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan kepada orang-orang tersebut, kepada mereka jalan-jalan kami. Apa maknanya? Allah akan tunjukkan jalan kebahagiaan, kesuksesan, buah dari ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semua kita menginginkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak gampang untuk mendapatnya, perlu bermujahadah, perlu keuletan, kesungguhan melakukannya, agar senantiasa keimanan kita kepada Allah meningkat di jalan Allah. Bukankah Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bertambah bi taatillah, seiring dengan kesolehan dan ketaatan kita yang meningkat kepada Allah. Namun iman bisa berkurang seiring dengan perbuatan maksiat, lalai dengan ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keselamatan yang diminta oleh sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir ini juga tentu jalan keselamatan yang kita minta pula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita tempuh nantinya dengan baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Uqbah bin Amir tersebut tentang yang membuat kita selamat dalam kehidupan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, engkau tahan lidahmu. Kenapa kita disuruh untuk menahan lidah? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, ala ukhbiruka, mau ndak aku tunjukkan kepadamu, bimalaki kulli syai', kunci dari setiap amalan-amalan kesolehan dan ketaatan kepada Allah. Mau ndak aku tunjukkan kuncinya, gimana dia amalan soleh itu bisa terkunci dan tidak terganggu-ganggu, dan dia menjadi simpanan untuk di akhirat nanti. Kata Muaz, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha bilisani, Nabi mengambil lidahnya, mengambil lisannya. Apa kata Nabi? Kuffa alaika lisanaka, tahan ini wahai Muaz. Kuffa alaika haza, tahan ini wahai Muaz. Jangan sampai lidahmu, walaupun kamu sudah melakukan amalan soleh, ketaatan, ibadah yang luar biasa kepada Allah, namun ketika lisanmu masih suka menyakiti orang lain, maka tidak ada arti apa-apa ibadah yang dilakukan kepada Allah. Maka Nabi menyampaikan kepada Muaz, tahan lidahmu agar amal ibadahmu, kesolehanmu, kebajikan yang telah dilakukan tidak terganggu. Lalu Muaz mengatakan kepada Nabi, wa inna lam akhazu bima natakallamu ya Rasulullah, apakah kami disiksa, diazab oleh Allah dengan sebab apa yang telah kami katakan wahai Rasulullah? Sakilatka ummaka,
celaka ibumu wahai Muaz. Maknanya, aduh Muaz, pertanyaanmu ini. Lalu Nabi mengatakan, wahai Muaz, hal yakubbun nas, tidakkah manusia nanti ditelungkupkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala illa min hasaidi alsinatihim, melainkan dengan sebab ulah lidah mereka. Maka dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, atadruna mal muflis, tahu tak kamu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi kepada sahabat. Lalu sahabat menjawab, al muflisu man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Kalau bahasa kitanya, tidak punya sawah, tidak punya ladang, tidak punya rumah. Kalaupun dia punya itu, setelah itu terbakar, hangus, pergi, hilang dan lain sebagainya. Setelah itu dia bangkrut. Itu orang bangkrut wahai Rasulullah. Lalu Nabi menyanggah pernyataan sahabat tersebut, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat, walakin qad syatama haza, tapi dia suka mencela orang lain, wa qazafa haza, suka menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak terbukti, wa akala mala haza, suka memakan hak orang lain, wa daraba haza, suka zalim memukul orang lain, fayuqta hasanatuhu min hasanati, maka nanti di akhirat kata Nabi, kebaikan-kebaikan salat, puasa, zakat yang telah dikerjakannya tersebut akan diberikan kepada siapa yang dizaliminya. Ketika amal kebaikannya sudah habis dan ternyata dosanya menzalimi orang masih ada, baik dosa secara lisan maupun dosa secara perbuatan masih ada, maka dosa orang lain akan ditimpakan kepada dirinya sehingga dia ditelungkupkan ke dalam neraka Allah. Berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah, siang beribadah, sore beribadah, malam beribadah, tapi justru karena perbuatan lisan kita mengantarkan menjadi penghuni neraka. Jangan sampai itu terjadi, ma'asyiral muslimin. Kenapa demikian? Nabi mewanti-wanti agar kita jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Bukti keimanan dan keislaman juga dibuktikan dengan perkara lisan. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan sesuatu perkataan yang baik. Kalau tidak mampu mengatakan yang baik, lebih baik dia diam. Wa ayyul muslimina afdal ya Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling utama wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi, orang yang selamat orang lain dari perkara lidah dan dari perkara tangannya. Begitu pentingnya perbuatan lidah ini sehingga dia menjadi tolak ukur antara keimanan seseorang dan juga keislaman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita selamat dalam kehidupan ini, pastikan bahwa lisan kita adalah lisan yang memberikan penyejukan kepada orang lain, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan dakwah dan juga kelembutan kepada orang lain. Jangan sampai menjadi lisan yang suka menyakiti orang lain. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumul lail wa tunfiku walakin tu'zil jiran. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan di tempat saya di sana. Dia sholatnya luar biasa, bukan sholat wajib saja, sholat yang sunnah pun dikerjakannya, sholat tahajud dilakukannya. Dia bukan hanya puasa wajib saja, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dikerjakannya. Dia bukan hanya sekedar bersedekah biasa, tapi berkurban, naik haji pun ikut. Walakin tu'zil jiran, tapi sayang wahai Rasulullah,
perbuatannya tersebut tidak mencerminkan dari ibadah yang dilakukannya kepada Allah. Justru lisannya suka menyakiti tetangganya di sekelilingnya. Bagaimana orang seperti itu wahai Rasulullah? Jawaban Nabi dua, ma'asyiral muslimin. La khaira fiha, kata Nabi. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh orang seperti itu. Yang kedua, fama wahannar, tempat orang seperti itu kata Nabi adalah di neraka Allah. Padahal ibadahnya luar biasa. Tapi dibalik daripada itu, ditanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan di sana, ibadahnya biasa saja, yang wajib saja, sedekah sekali-sekali, puasa sunnah pun tidak rutin, tapi dia santun sama orang, lidahnya tidak ada menyakiti orang, dia lembut kepada siapapun, suka menebarkan kedamaian. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tempatnya di surga Allah. Ma'asyiral muslimin, makanya yang dinilai dari diri kita bukan masalah banyak ibadah yang kita lakukan, tapi adalah kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Ayat ini sering kita dengar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya, bukan yang paling terbanyak. Maka oleh karena itu ibadah kita harus diperbaiki dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Tentu kita mendengarkan surahan ustaz, guru-guru kita, agar ibadah yang kita lakukan selalu dalam hal-hal yang baik dan positif. Sehingga kalau ibadah sudah diperbaiki, salat kita sudah baik, sudah sempurna syarat dan rukunnya, maka bagiannya pun, efeknya pun terhadap perbuatan yang kita lakukan. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, jaga lisan kita. Yang kedua kata Nabi, agar mendapatkan keselamatan, dapat kita selamat dunia apalagi di akhirat nanti, wal yasaka baituka, hendaklah rumahmu membuatmu lapang. Apa maknanya? Rumah tangga adalah bagian daripada hal terpenting yang membuat orang baik atau tidak baik dia di luar rumahnya. Maka ketika seseorang sudah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam rumahnya, rumahnya tidak dipandang oleh Nabi sebagai bagus atau tidak, permanen atau tidak, tapi yang dilihatnya bahagiakah dia di dalam rumahnya atau tidak. Maka Nabi menyuruh, nawwiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran. Terangilah, hiasilah, perindahlah rumah tanggamu dengan solat dan bacaan Quran. Maka solat sunnah itu lebih banyak harus di rumah kita kerjakan. Jangan semuanya di masjid, solat berjamaah ya di masjid. Solat sunnah harus lebih banyak kita kerjakan di rumah. Termasuk solat duha, solat tahajud kita kerjakan di rumah. Sebab itulah kata Nabi, tinggalkan keuntungan, keberkahan untuk rumahmu dengan mengerjakan ibadah sunnah. Baca Quran juga demikian. Bukan hanya di masjid kita baca Quran, tapi harus lebih banyak di dalam rumah kita membaca Quran. Sebab disitulah Allah turunkan keberkahan di dalam rumah kita. Maka kalau sudah di rumah mendapatkan keberkahan, rumah sudah seperti surga, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, nyaman di rumah, melakukan kebaikan di rumah dan lain sebagainya, maka tidak ada jalan bagi kita untuk lebih banyak waktu di luar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rumah tangga kita mendatangkan kesejukan dan kenyamanan bagi kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jalan keselamatan yang harus kita tempuh agar kita selamat dunia dan akhirat adalah wa abaki ala khotiatika. Sesalilah, tangisilah atas perbuatan kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan. Dosa yang dilakukan selama ini kita tangisi. Kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka oleh karena itu, tidak ada ruginya bagi orang yang kalau dia bersalah kepada manusia, dia meminta maaf kepada manusia, walaupun manusia yang diminta maaf tersebut mengatakan hal yang macam-macam, bukan berarti rendah derajatnya di sisi Allah. Justru orang yang mengakui kesalahannya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika umur masih diberikan oleh Allah, mari kita perbaharui kehidupan kita untuk senantiasa menanamkan kebaikan, kebajikan. Apalagi kita yang sudah di atas 40 tahun,
Jangan sampai ada lagi yang meninggalkan ibadah kepada Allah, jauh seperti anak muda yang tidak sholat dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Maka kalau sudah di atas 40 tahun, Allah mengajarkan kepada kita doa dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah 40 tahun dah juga taubat, menyesali perbuatan, masih seperti anak ABG, bahkan ada umur orang yang sudah 60 tahun tidak juga sujud kepada Allah, maka dikhawatirkan ketika sakaratul maut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal iyazubillah, berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan umur yang masih diberikan oleh Allah, kita dimampukan dan dikuatkan oleh Allah untuk mendapatkan kualitas ibadah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.